Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yang judulnya Aku Anak Mandiri. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun dan akar semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan menari dan berolahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih untuk mandiri melalui kegiatan pramuka. Pembelajaran 1. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring. Perhatikan intonasi pada saat membaca. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka, ada juga tutup kepala dan setangan leher. Dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Ayo berlatih. Nah, jadi jawabannya ini ya nak ya, ini tidak jauh dari yang ada di dalam teks tadi ya, di teks yang di atas tadi ya. Nah, nanti bisa Ananda cari di dalam teksnya. Misalnya nih ya, apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Mari kita lihat di atas. Nah, ada nggak? Nah, di sini. Nah, bekerja secara mandiri. Jadi bisa kita artikan mandiri adalah berusaha bekerja ya secara sendiri tanpa bantuan orang lain gitu ya. Nah, lalu makanya ini bisa juga nih. Bentar ya, ini kenapa? Nah, menyiapkan peralatan sendiri ya, untuk kebutuhan sendiri biasanya, itu namanya mandiri ya. Jadi kalau kita ulangi lagi ya, anak mandiri adalah anak yang bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Nah, atau ya bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri tanpa menyusahkan orang lain ya. Begitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 ya. Oke, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Banyak ya. Misalnya waktu memakai baju habis mandi misalnya. Kan sudah bisa mandi sendiri kan? Tidak mungkin udah seusia Ananda, sudah berapa nih? 9 atau 10 tahun mungkin ya. Itu sudah bisa mandi sendiri ya. Lalu apalagi? Memakai baju. Lalu memakai sepatu ya, menyiapkan buku pelajaran ya. Ada banyak yang bisa kita kerjakan sendiri. Misalnya makan itu ya juga menyuap sendiri. Masa masih disuapin sama orang tuanya, kan malu ya, sudah besar. Nah, selanjutnya,
Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Tadi tuh ada di atas ini ya. Nah, di sini ada baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Kalau yang laki-laki pakai celana, kalau yang perempuan pakai rok. Lalu dengan tutup kepala, setengah leher, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu. Tuh ya. Selanjutnya ada juga kalau misal kita mau menambahkan, ada banyak tapi nanti kita tambahkan. Apa saja nama-nama ini tadi ya, sorry. Kalau kita mau nambahkan misalnya ada apa aja ya, ada kacu ya, ada bendera Semapur, ada tongkat pramuka, ada pin Boy Scout gitu ya, atau pin pramuka gitu. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Memakai baju, centang misalnya ya. Memakai kaos kaki, ya, dicentang. Memakai sepatu, ya. Mengikat tali sepatu, misalnya belum bisa bu, saya masih belajar, tidak, nggak apa-apa. Lalu mengenakan ikat pinggang, ya bisa, karena mudah ya kalau ikat pinggang. Nah, lalu menyiapkan peralatan sekolah, ya, misal merapikan kamar, masih dibantu ibu, misalnya tidak, itu kan bisa. Sekarang ayo berdiskusi, diskusikan jawaban pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan dan sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelompok lain. Apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka? Apa saja perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka? Kita pikir dulu ya. Apa ya kalau dari segi apa ini nih? Nah, seragam pramuka itu ada apanya ya? Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau persamaannya ya itu sama-sama dipakai oleh siswa dan atau siswi ya. Terus dikenakannya rapi, sama harus disetrika, lalu sama-sama mempunyai atribut, biasanya di lengan ya, di lengan atas. Lalu ada kantongnya enggak ya? Oh iya, ada. Lalu berfungsi sebagai seragam sekolah. Biasanya kalau sekolah kita setiap hari Sabtu menggunakan seragam pramuka, tapi selang-seling minggu ini olahraga, Sabtu ini olahraga, Sabtu depannya pramuka, selang-seling terus gitu ya, Nak ya. Lalu sama-sama mempunyai kerah karena bentuknya kemeja, jadi pasti punya kerah. Kalau perbedaannya, seragam pramuka itu mempunyai nama regu pramuka. Nah, terus berwarna coklat. Biasanya kalau seragam sekolah kan warnanya putih gitu, putih merah. Ini coklat, krim, terus sama coklat tua. Selanjutnya, ya di sisi bahunya ya, di bahunya itu biasanya ada periwitannya. Oh ya, periwitan yang peluit. Lalu seragam pramuka itu mempunyai badge yang lebih lengkap. Ya, jadi banyak itu atributnya tuh yang di bahu, bukan di bahu, di bagian lengan. Selanjutnya seragam pramuka bila sudah penggalang menggunakan celana rok begitu. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Ya. Nah, mari kita lihat seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga ya. Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ayo berlatih. Ini adalah tanda kecakapan khusus. Lalu ini ada tanda pelantikan, ini ada tanda barung. Nah, ini lambang pandu dunia, berarti ini global ya, ini tanda jabatannya. Nah, ini ada apa nih? Pemimpin barung utama, pemimpin barung, wakil pemimpin barung. Nomor gugusnya ya. Ini papan namanya. Perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar, ada lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang.
Tuliskan pada tabel, tuliskan berikut ya, tuliskan secara berkelompok sesuai bentuknya. Mari kita lihat. Lingkaran ada pada apa ya? Lingkaran ada pada tanda kecakapan khusus. Lalu ada pula tanda pelantikan. Ada pada lambang pandu dunia. Jadi ada 3 ya untuk lingkaran. Selanjutnya kita cari yang persegi. Persegi itu ada tanda pelantikan. Nah, ini tanda pelantikan putra ya. Kalau yang bundar tadi yang putri. Nah, putra. Terus di ini tanda kecakapan khusus ya. Lalu mana lagi? Lambang pandu sedunia untuk putra. Lalu tidak ada ya, cuman 3 itu aja. Selanjutnya cari yang apa nih? Persegi panjang. Kalau yang persegi panjang ada pada nih tanda jabatan, terus nomor gudep atau gugus depan, ada papan nama. Lalu ya itu aja. Segitiga bisa kita temukan pada tanda barung. Tanda barung saja ya. Tanda barung merah dan tanda barung hijau. Itu saja. Adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Nah, ya, mari kita lihat. Misalnya ini adalah segi 5 ya, ini segi 5. Udah itu aja ya. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, itu aja. Nah, selanjutnya pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, juga alat menari. Mari kita lihat, ayo menari. Nah, pernahkah kamu menari tari tempurung? Cobalah ikuti kegiatan berikut ini. Siapkan 2 buah tempurung kelapa. Benturkan kedua bagian punggung tempurung sehingga berbunyi. Bunyikan sesuai petunjuk berikut. Ini buat nari, yang ini buat kayak egrang tapi versi yang pakai tali ya. Gerakan tangan, tepuk 1 kali di sebelah kiri dan kanan secara bergantian. Posisi tangan sejajar dengan bahu. Tepuk 1 kali di sebelah kiri bawah, tepuk 1 kali di sebelah kanan bawah, tepuk 1 kali di sebelah kiri atas. Tepuk 1 kali di sebelah kanan atas. Lakukan sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan gerakan secara urut, lakukan gerakan sebanyak 3 kali. Bagus juga nih gerakannya nih ya. Gerakan kaki dan tangan, 1 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Baik, berarti berpindah tempat ya ini. Lakukan gerakan sampai 4 kali. Pada langkah kedua dan keempat, tepukkan tempurung. Nah, pada langkah 3 dan 4, kedua dan keempat ya. Letakkan kaki kanan di depan, tepukkan tempurung 1 kali di depan. Asik nih, banyak suaranya berarti nih. Letakkan kaki kiri di depan, tepukkan tempurung 1 kali di belakang. Gerakan kepala. Kepala menoleh ke kiri, tepukkan tempurung di sebelah kanan, lalu lakukan gerakan sebaliknya. Kepala menoleh ke kanan, tepukkan tempurung di sebelah kiri. Jadi kalau kita menoleh ke kanan, maka kita menepukkannya di lawannya ya, di sebelah kiri. Tapi kalau kepala kita menoleh ke kiri, maka kita harus menepukkannya ke sebelah kanan. Asik nih. Cobalah berlatih bersama teman-temanmu mengikuti gerakan tersebut. Lakukan dengan berulang-ulang. Jika tidak ada tempurung kelapa, ganti dengan tepuk tangan, boleh ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga paham ya. Dan kita akan bertemu lagi di
pembelajaran 2. Masih di subtema 2 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.